Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Asep. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu cara membuat absensi online otomatis menjadi daftar hadir. Di sini saya akan membuat absensi online otomatis menggunakan Google Form dan Google Spreadsheet. Jangan lupa tonton terus sampai selesai, jangan di skip atau dipotong, karena agar tutorial ini tersampaikan dengan baik. Baik, yang harus kita persiapkan yaitu ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu Google Drive. Di sini saya sudah login menggunakan akun saya. Kemudian saya masuk ke Google Drive. Selanjutnya, siapkan daftar absensi siswa atau daftar siswa yang kita miliki. Di sini saya sudah menyiapkan daftar siswa kelas 7, karena di sini saya akan mencontohkan nanti untuk absensi kelas 7. Selanjutnya, pada tampilan Google Drive yang harus kita buat terlebih dahulu yaitu folder baru untuk menyimpan Google Form dan Google Spreadsheet nanti. Baik, kita mulai membuat folder baru terlebih dahulu. Kemudian kita beri judul absen online seperti ini saja. Untuk judul folder terserah Bapak dan Ibu. Di sini saya sementara beri nama absen online saja. Selanjutnya kita buat Google Form atau Google Formulir terlebih dahulu, karena ini merupakan aplikasi online yang akan kita sebarkan kepada siswa-siswi kita nantinya. Sudah tampilan seperti ini, mari kita beri judul terlebih dahulu, formulir tanpa judul ini. Di sini akan saya buat absensi mapel ilmu pengetahuan alam. Di sini saya contohkan absensi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kemudian deskripsi ini kita beri nama instansi kita, nama sekolah kita. Di sini saya akan menulis nama SMP PGRI Kelapa Nunggal. Selanjutnya, setelah kita buat seperti ini, absensi mapel ilmu pengetahuan alam ini akan kita jadikan nama file ini dengan cara, perhatikan di sebelah kiri ini. Di sini formulir tanpa judul ini belum ada isinya, cukup kita klik saja seperti ini. Nanti file ini akan sama namanya dengan ini, absensi mapel ilmu pengetahuan alam. Setelah membuat judul absensi, maka selanjutnya kita buat pilihan kelas. Di sini ada pertanyaan tanpa judul, kita ganti dengan pilih kelas. Kemudian yang di sini kita pilih drop down saja, agar nanti siswa tinggal memilih dan tidak terlalu banyak pilihan ke bawah ya. Kalau kita menggunakan pilihan ganda kan nanti terlalu banyak ke bawah. Tapi agar menyingkat waktu dan tampilan, kita pilih drop down saja seperti ini. Kemudian di sini saya akan mencontohkan dua kelas saja, yaitu kelas 7A dan 7B. Kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki kelas yang banyak seperti 7A, 7B, 7C, 7D, dan seterusnya, nanti tinggal dikembangkan saja. Untuk sementara saya akan berikan tutorial cara pembuatan absensi mapel untuk guru mata pelajaran, khususnya
ilmu pengetahuan alam seperti contoh yang saya buat ini. Di sini saya buat dua kelas 7A dan 7B. Perhatikan di sini ada wajib diisi. Kita aktifkan saja Bapak dan Ibu seperti ini. Kemudian karena kita contohnya dua kelas 7A dan 7B, berarti kita akan membuat dua bagian. Bagian 1 7A, bagian 2 7B dengan cara klik tambah bagian. Di sini kita buat kelas 7A. Kemudian kita klik bagian lagi. Kita beri judul kelas 7B. Setelah bagian kelas 7A dan 7B kita buat, kemudian yang terakhir adalah bagian untuk kehadiran. Kita buat bagian yang ketiga. Di sini kita tulis kehadiran. Seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita fokus kepada kelas 7A. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu untuk menambahkan daftar siswanya. Kita klik, kemudian kita beri nama di sini kelas 7A. Kemudian wajib diisi. Selanjutnya kelas 7B kita tambahkan juga, kita beri judul kelas 7B, kemudian wajib diisi. Terus kehadiran ini pun juga sama, kita tambahkan, kita beri judul kehadiran. Kita lengkapi dulu terlebih dahulu bagian kehadiran. Di sini kita tulis H untuk hadir, I untuk izin, S untuk sakit. Agar siswa mengetahui apa itu H, apa itu I, apa itu S, boleh kita berikan keterangan di sini. Kasih keterangan. Titik 2, hadir dalam kurung H, izin dalam kurung I, sakit dalam kurung S. Seperti ini. Agar nanti siswa mengetahui keterangan dari H, I, dan S ini. Selanjutnya, perhatikan di sini juga sama, wajib diisi. Untuk ini biarkan saja pilihan ganda karena tidak terlalu banyak, cuma hanya 3 baris saja. Untuk siswa di sini, kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan drop-down silakan. Kalau mau menggunakan pilihan ganda juga silakan. Tapi di sini saya akan menggunakan pilihan ganda saja. Yang harus kita lakukan sekarang yaitu membuat daftar siswa kelas 7A. Karena kita dari awal sudah menyiapkan daftar siswa, maka dari itu kita cukup copy paste saja. Kita buka file daftar siswa yang kita miliki. Kemudian perhatikan di sini ada nomor urut dan nama. Di sini saya akan menggabungkan nomor urut dengan nama terlebih dahulu sebelum saya copy paste ke Google Formulir ini. Caranya kita buat sama dengan, kemudian kita klik nomor atau kita tulis kolom A baris 3, tidak apa-apa. Kemudian klik simbol dan, kemudian tanda kutip, spasi, tanda kutip. Ini fungsinya untuk memberikan spasi antara nomor urut dengan nama. Kemudian klik simbol dan lagi, baru kita klik nama siswa itu sendiri atau kolom B baris 3. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini Bapak Ibu, antara nomor urut dengan nama ada jeda, di sini ada spasi. Rumusnya seperti tadi di sini. Kalau sudah seperti ini, kita tarik saja sampai jumlah siswa yang kita miliki. Di sini saya ada 36 siswa untuk kelas 7A. Kemudian saya copy, tidak perlu saya buat rumus lagi, cukup saya kopikan saja dan pastikan di sini. Ini untuk siswa kelas 7B. Kita blok sampai terakhir 35 siswa. Nah, setelah kita menggabungkan nomor urut dengan nama, baru kita copy pastekan ke Google Form. Kita blok dulu untuk kelas 7A, kemudian kita copy,
Ctrl C atau kita klik icon copy yang ada di sini, kemudian kita pastekan di kelas 7A ini. Di tulisan opsi 1 ya, kita pastekan saja. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini secara otomatis sejumlah 36 siswa untuk kelas 7A hasil kopian dari dokumen yang kita miliki tadi. Kemudian kita kembali ke kelas 7B. Di sini kita copy paste lagi dari file dokumen yang kita miliki, kita blok sampai jumlah siswa terakhir. Boleh klik icon copy atau Ctrl C untuk mengcopy, kemudian pastekan di sini. Seperti ini Bapak dan Ibu. Kelas 7A sebanyak 36 siswa sudah masuk di sini. Kemudian kelas 7B sebanyak 35 sudah masuk di sini. Selanjutnya kita fokus ke pilihan kelas yang paling atas Bapak dan Ibu. Paling atas di sini. Kita klik terlebih dahulu. Kalau siswa memilih kelas 7A, kemudian dia akan berlanjut ke bagian kelas 7A. Caranya seperti apa? Perhatikan di sini di pilih kelas. Di sini ada titik 3, kita klik, kemudian kita klik buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di sini perhatikan keluar tulisan lanjutkan ke bagian berikut. Jadi kalau siswa memilih kelas 7A, dia akan melanjutkan ke bagian apa? Kita pilih di sini. Klik tanda panahnya, kita pilih bagian kelas 7A. Yang kelas 7B pun juga sama. Bagiannya berarti bagian kelas 7B. Jadi pada saat siswa memilih kelas, dia akan mengarah ke berikutnya yaitu bagian kelas 7A. 7B juga akan mengarah ke bagian berikutnya yaitu kelas 7B. Nah, yang terakhir, perhatikan Bapak dan Ibu, di daftar kelas 7A ini, di paling bawah ada bagian selanjutnya. Lanjutkan ke bagian berikutnya. Setelah siswa memilih kelas, kemudian memilih nama siswa tersebut, dan akan berlanjut ke bagian yang terakhir yaitu kita pilih bagian kehadiran. Jadi di sini pilih bagian kehadiran. Kelas 7B pun juga sama, di bawahnya kita pilih bagian keempat yaitu kehadiran. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu untuk aplikasinya. Untuk absensinya sudah selesai dan sudah bisa kita gunakan. Kalau kita mau memberikan header di sini, ya silakan. Di sini ada namanya sesuaikan tema. Kita klik saja. Opsi temanya di sini banyak. Klik pilih gambar. Kalau kita punya gambar yang sudah kita buat, kita unggah, kita cari, kemudian kita sematkan di sini. Tapi kalau misalnya tidak ada, di sini ada menu tema. Kita cari saja yang berhubungan dengan mata pelajaran yang kita ajarkan kepada siswa-siswi. Karena di sini saya judulnya ilmu pengetahuan alam, saya akan cari yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Saya gunakan yang ini saja. Kemudian kita sisipkan. Oke, sudah seperti ini. Kalau misalkan mau berganti tema warnanya, di sini kita tinggal pilih-pilih saja. Kita sesuaikan seperti ini. Kalau sudah, kita close saja ini. Sampai di sini sudah selesai Bapak dan Ibu, sudah bisa kita gunakan. Mari kita contohkan siswa-siswi kelas 7A 7B untuk mengabsen. Caranya, pertama kita perhatinjau dulu di sini. Klik menu perhatinjau yang ada di atas. Nah, seperti ini. Ini ada tampilan yang akan diterima oleh siswa-siswi kita nanti Bapak dan Ibu. Dan linknya pun yang akan kita sebarkan ke siswa-siswi ada link perhatinjau ini. Jangan link yang ini ya, jangan link ini. Karena kalau link ini nanti takutnya bisa mengedit. Tapi kalau misalkan pakai link yang ini, untuk mengedit itu nggak mungkin bisa ya.
karena ini hanya link Pratinjol saja untuk melihat. Oke, nanti link ini kalau emang terlalu panjang bisa diperpendek. Ada bantuan pihak ketiga seperti Bitly yang saya gunakan. Biasanya saya untuk memperpendek link menggunakan Bitly dan banyak lainnya lagi. Saya Bapak Ibu terserah menggunakan apa yang bisa memperpendek link ini. Kalau mau sama dengan saya menggunakan Bitly ya silakan, sama saja. Selanjutnya kita uji coba absensi mapel ilmu pengetahuan alam SMP PGRI 82. Saya contohkan kelas 7A terlebih dahulu. Ini ada siswa kelas 7A, klik berikutnya, kemudian siswa tersebut memilih namanya sendiri, yaitu saya contohkan yang nomor 1. Kemudian yang di paling bawah berikutnya, kehadirannya yaitu hadir mengikuti pembelajaran online, kemudian klik kirim. Selanjutnya siswa yang kedua masih kelas 7A, berikutnya kemudian siswa yang kedua itu bernama Bayu Sugara, kemudian dia klik berikutnya, dia pilih izin tidak mengikuti pembelajaran online. Selanjutnya siswa kelas 7B, klik berikutnya, kelas 7B nomor 1 Apipa Maulida, kemudian klik berikutnya, dia memilih hadir karena mengikuti ujian online ini. Kemudian siswa yang kedua masih kelas 7B, klik berikutnya, bernama Arya Dio, klik berikutnya, dan ternyata sakit, tidak bisa mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan alam secara online. Setelah siswi kita mengabsen, kita bisa melihat daftar yang sudah melakukan absensi mapel ilmu pengetahuan alam ini. Ini kita close dulu, kita keluarkan. Kemudian perhatikan di sini ada menu jawaban, kita klik. Di sini ada 4 jawaban yang sudah masuk. Perhatikan di kelas 7A sudah ada 2 siswa yang sudah mengisi absensi. Kelas 7B juga sama, sudah 2 siswa. Kehadiran sudah ada 4 siswa yang mengisi absensi ini, yaitu 2 orang atau 2 siswa 7A, 2 siswa 7B. Selanjutnya yang harus kita buat, karena sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu menggunakan Google Formulir dan Google Spreadsheet. Maka dari itu kita buat Google Spreadsheet-nya, yaitu perhatikan di sini ada ikon membuat spreadsheet, kita klik saja. Oke. Di sini sudah ada judul absensi mapel ilmu pengetahuan alam. Kalau Bapak dan Ibu mau membuat judul sendiri ya silakan, tinggal dirubah atau diganti. Tapi kalau misalkan sudah ada dan memang mau menggunakan yang ini, tinggal klik buat saja. Kebetulan saya di sini sudah ada judulnya, kita klik buat saja. Baik Bapak dan Ibu, perhatikan di sini sudah mulai terlihat tampilan dari spreadsheet dari absensi mapel ilmu pengetahuan alam. Ini adalah hasil jawaban atau hasil inputan dari siswa-siswi kita yang tadi sudah mengerjakan absensi. Perhatikan di sini ada kolom tanggal, kolom kelas,
kolom kelas 7A, kolom kelas 7B, kolom kehadiran. Selanjutnya perhatikan Bapak dan Ibu, di sini ada nama sheet yaitu form respon 1, kita ganti nama saja, kita perpendek, ganti nama, kita tulis respon. Kenapa nama sheet ini saya perpendek? Karena agar mudah membuat rumus formulanya nanti. Soalnya saya akan membuat sebuah rumus untuk membuat daftar hadir itu sendiri nanti. Sebelum kita berlanjut ke daftar hadir, perhatikan dulu di sini yang namanya spreadsheet sama saja dengan Microsoft Excel, ada yang namanya kolom dan baris. Maka dari itu kita perhatikan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu harus mengetahui terlebih dahulu kolom dan barisnya. Di sini untuk isian tanggal ada di kolom A baris 1. Untuk isian kelas ada di kolom B baris 1. Untuk isian kelas 7A ada di kolom C baris 1. Ini untuk kelas 7A. Kemudian di kolom D baris 1 ini untuk kelas 7B. Kalau misalkan ada 7C berarti di sini 7C, 7D dan seterusnya ya. Karena kita contohkannya hanya 2 kelas, 7A dan 7B seperti ini. Dan kolom yang terakhir yaitu kolom E, itu kehadiran. Saya ulangi biar ingat ya, nanti pada saat kita praktikkan membuat rumusnya sudah ingat di mana posisi kelas ada di kolom apa, siswa kelas 7A di kolom apa, kelas 7B di kolom apa, kehadiran di kolom apa ya. Kita ulangi, untuk tanggal di kolom A1, untuk pilih kelas ada di kolom B baris 1, untuk kelas 7A ada di kolom C baris 1, untuk kelas 7B ada di kolom D baris 1, untuk kehadiran ada di kolom E baris 1. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat pengkodean. Saya akan memberikan kode setiap siswa yang menginput kehadiran. Maka dari itu kita buatkan sheet baru di sini di paling bawah. Bapak dan Ibu perhatikan, di sini ada ikon plus, kita tambahkan sheet, klik saja. Setelah sheet yang kedua keluar, kita ganti nama saja Bapak dan Ibu ya, ganti nama dengan tulisan kode seperti ini. Karena di sini saya akan membuat kode untuk setiap siswa yang melakukan absensi ini. Untuk di sheet kode ini, kita akan memindahkan tanggal dan pilih kelas terlebih dahulu. Kita ingat-ingat ya Bapak dan Ibu ya, tanggal itu di kolom A baris 1, pilih kelas itu ada di kolom B baris 1. Oke, kita lanjut ke sheet kode. Di sini kolom A baris 1, kita akan menginputkan atau memindahkan tanggal yang ada di sheet respon ini. Caranya seperti apa? Perhatikan Bapak dan Ibu. Kita buat sebuah rumus yang namanya array formula. Kita buat sama dengan, kita tulis array formula. Oke, di sini sudah ada tulisannya, ini otomatis array formula sudah ada buka kurungnya. Tadi di sheet respon isian tanggal itu ada di kolom A baris 1. Maka di sini kita tulis pertama nama sheetnya dulu. Di sini sheet respon kita tulis dulu. Respon tanda seru kita tulis A1 berbanding A tutup kurung. Maksudnya apa ini respon A1 berbanding A yang saya buat ini? Maksudnya ini nanti yang ada di sini isinya adalah isian yang ada di kolom A baris 1 pada respon sampai sesuai isian atau sesuai inputan dari siswa-siswi. Kalau inputannya ada 4 orang berarti sampai 4 orang. Kalau inputannya ada 100 berarti ada 100 orang. Jadi ini tujuan atau fungsinya A yang ada di bawah di belakang ini adalah untuk menentukan berapa jumlah siswa yang menginput ya, seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu,
tanggal yang ada di sini sama dengan tanggal yang ada di respon. Ada 4 siswa yang mulai masuk seperti ini. Kemudian kita pindahkan pilih kelas. Rumusnya sama dengan yang ada di sini. Itu menggunakan array formula sama dengan array formula. Buka kurung. Karena kita ngambil di set respon, kita tulis respon terlebih dahulu. Tanda seru. Berarti di sini B1 berbanding B tutup kurung. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk tanggal dan kelas sudah berpindah dari sheet respon sampai ke sheet kode sini. Kemudian di kolom yang ketiga, kolom C, saya di sini akan menggabungkan kelas 7A dan 7B. Kalau di sheet respon kan kelas 7A di kolom C, kelas 7B di kolom D. Tapi di sini di sheet kode saya akan membuat kelas 7A 7B dalam satu kolom. Caranya, mari kita perhatikan Bapak dan Ibu. Kita kasih rumus sama dengan yang tadi, menggunakan rumus array formula. Buka kurung. Kemudian karena ini menggunakan logika, berarti kita menggunakan rumus logika ya. Logika itu biasanya if. Ya, kita gunakan rumus if. Kemudian kita tulis di sini pilih kelas. Ya, pilih kelas itu ada di kolom B baris 1 yang di sini kita logikakan dulu. Yang ini ya Bapak Ibu ya. B1 berbanding B. Perhatikan di sini sudah terblok. Sama dengan tanda kutip. Judulnya apa yang di sini? Pilih kelas, tulis. Pilih kelas. Kemudian kita tulis nama siswa. Nah, seperti ini. B1 berbanding B, pilih kelas. Bila siswa memilih kelas 7A, nanti di kolom C ini akan keluar nama 7A yang tadi melakukan absensi. Ya. Kalau untuk rumus nama siswa ini akan menjadi sebuah judul di sini. Seperti halnya pilihan kelas ini. Ya. Kita enter. Kita coba enter dulu ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Di sini belum ada isi atau belum ada nama siswa yang mengerjakan. Kita lanjut kembali rumusnya Bapak dan Ibu. Di sini kita lanjut kembali. Kita buat rumus logika kembali. If buka kurung B1 berbanding B sama dengan tanda kutip 7A. Seperti ini. Kemudian kita ambil daftar siswanya di sheet respon. Berarti kita membuat namanya dulu sheet respon. Diingat kembali tadi di sheet respon ini kolom nama siswa itu di kolom apa? Berada di kolom C1 berbanding C, seperti ini. Kemudian kita enter Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Perhatikan di sini sudah mulai keluar daftar siswa kelas 7A. Nomor absen 1 Abdul Habib dan nomor absen 8 Bayu Sugara. Ini sama dengan yang ada di respon. Abdul Habib dan Bayu Sugara. Untuk kelas 7B Afifa dan Alia. Kenapa untuk kelas 7B di sini belum muncul Bapak dan Ibu? Kita lanjut kembali rumusnya. Kita lanjut kembali di sini. Kita buat logika lagi. If buka kurung B1 berbanding B sama dengan 7B. Kemudian kita ambil di sheet respon. Kita ingat kembali, siswa kelas 7B ada di kolom baris berapa? Di sheet respon. Ada di kolom baris D1 berbanding D. Seperti ini.
Perhatikan Bapak dan Ibu sudah mulai keluar ya daftar nama siswa dari kelas 7B ya, Afifa dan Arya, sama dengan yang ada di respon. Kalau di respon kan masing-masing kolom ya, kolom C7A, kolom D7B, tapi di set kode ini dalam satu kolom yang tadi saya bilang sebelumnya. Kemudian perhatikan di sini ada tulisan false. Sepertinya tidak bagus terlihatnya, maka dari itu kita hilangkan agar terlihat rapih seperti respon ini ya, tidak ada tulisan-tulisan apa-apa yang ada di bawahnya. Ini cukup mudah untuk menghilangkan tulisan ini. Perhatikan ke rumus yang tadi di sini. Nah, di ujung paling terakhir di sini kita kasih tanda kutip 2 seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Itu untuk menghilangkan yang tulisan false tadi. Selanjutnya kita berpindah ke kolom D. Nah, di kolom D inilah kita buat pengkodean. Karena sheet kita judulnya di sini kode, yang tadi saya bilang mau membuat kode setiap siswa. Nah, di sinilah kita membuat pengkodean. Caranya seperti apa? Rumusnya sama seperti tadi. Array formula. Kemudian masih menggunakan rumus logika if. Kita buat di sini C1 berbanding C sama dengan nama siswa, kemudian kode siswa. Nah, seperti ini. Bila ada C1 nama siswa seperti Abdul Hafiz, di sini pun harus ada kodenya ya. Seperti itu. Di sini ya, untuk kode siswa sama seperti nama siswa akan menjadi sebuah judul. Bapak Ibu perhatikan, kita enter seperti ini. Di sini masih belum ada pengkodean. Kita akan buat pengkodeannya. Kita klik rumusnya yang tadi, kita tambahkan. Di sini saya akan membuat kodenya mengambil dari kelas, kemudian mengambil 2 digit nomor urut, kemudian mengambil tanggal absensi. Saya ulangi, saya akan membuat kode dari kelas 7A di sini, kemudian 2 digit dari nomor absen, kemudian tanggal absensi. Cara membuatnya kita lanjut ke rumus. Di sini menggunakan rumus if sama rumus logika. Di sini kita tulis C1 berbanding C sama dengan, di sini saya akan kosongkan dulu. Kenapa seperti itu? Karena agar nanti fungsinya kalau misalkan di sini tidak ada nama siswa, kode tidak akan terbuatnya seperti itu. Lalu kalau misalkan ada nama siswanya, kode itu akan muncul. Kita buat selanjutnya. Tadi saya bilang mau membuat pengkodeannya dari kelas, berarti di sini dulu ya. Kita tulis B1 berbanding B. Nah, seperti ini. Kemudian dan yang ini 2 digit nomor absen, karena akan mengambil 2 digit dari nomor absen yang ada namanya, berarti kita menggunakan rumus lab dulu ya. Rumus lab itu adalah untuk mengambil 2 digit sebelah kiri. Kemudian untuk nama ini kan kolom C baris 1, kita tulis C1 berbanding C, kemudian kita tulis angka 2 untuk mengambil 2 digit nomor urut ini. Kalau kita tulis 1, akan kita ambil 1 digit hanya yang depannya aja, karena kita tadi membutuhkan 2 digit, berarti di sini cukup 2 saja. Seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Kita perhatikan, kita enter ya Bapak dan Ibu ya.
Oke, seperti ini. Kode siswa sudah terlihat. Yang tadi saya bilang, depannya kelas, kemudian ada 2 digit. Nah, yang terakhir adalah tanggal. Kita lanjut dulu rumusnya di sini di paling belakang, di setelah tutup kurung kita buat dan kembali. Nah, ini karena tanggal itu formatnya berupa format tanggal, kita buat teks dulu formatnya. Kemudian karena tanggal ini adalah kolom A baris 1, kita tulis A1 berbanding A. Kemudian baru kita buat formatnya DD, MM, YY seperti ini. D untuk hari, MM untuk bulan, YY untuk tahun. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Untuk penggunaan sudah selesai Bapak dan Ibu ya. Ini sesuai yang kita inginkan tadi. Kelas, kemudian 2 digit absensi, yang terakhir adalah penanggalan. Kemudian kolom yang terakhir, kolom E, kita pindahkan kehadiran ini ke dalam sheet kode. Rumusnya sama dengan yang ini, pilih kelas dan tanggal, yaitu menggunakan array formula sheet response. Kemudian tadi ada di kolom E1 berbanding E untuk kehadiran kita enter. Ya, seperti ini. Perhatikan Bapak dan Ibu. Di sini sudah selesai. Kita buat pengkodeannya ya. Nih, pengkodeannya sudah selesai. Selanjutnya yang harus kita buat yaitu daftar hadir. Kembali ke paling bawah di sini. Kita tambahkan set untuk daftar hadir. Kita klik tambahkan set. Nah, di sini baru kita kasih nama kelas 7A. Seperti ini. Kemudian kita buat tambah set lagi. Kita ganti nama 7P. Karena kita mencontohkannya 2 kelas, berarti kita buat daftar hadirnya hanya 2 kelas saja, 7A dan 7B. Tapi kalau untuk membuat daftar hadir, kita fokus di kelas 7A dulu, membuat masternya ya. Nanti kalau sudah 7A selesai, dibuat master daftar hadirnya bentuknya seperti apa, baru kita tinggal copy pastekan di kelas 7B dan kelas-kelas yang lainnya kalau ada yang lain. Oke, kita perhatikan di kelas 7A, kita desain dulu formatnya itu seperti apa. Di sini saya akan contohkan, misalkan judulnya di sini daftar hadir online, kemudian nama sekolah SMPTG di Kelapa, kemudian saya tulis di sini mata pelajaran, di bawahnya guru mapel atau guru mata pelajaran, di bawahnya jadwal online seperti ini. Selanjutnya kita buat nomor absen, kemudian kelas, nama siswa seperti ini. Kita rapihkan terlebih dahulu seperti ini Bapak dan Ibu, perhatikan. Kemudian ini kita lebarkan. Nah, selanjutnya di sini kita buat tanggal minggu ya, tanggal minggu ke-1. Di sini kita sesuaikan dulu nih, sesuaikan jadwal yang ada di sekolah kita. Kalau misalkan seminggu 3 kali, ya kita jadwalkan di sini seminggu 3 kali. Contoh misalkan di sini jadwal online-nya misalkan Senin, Rabu, Jumat. Nah, berarti di sini kita buat tanggal 2/08/2021. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita cukup buat rumus saja. Klik yang ini, kemudian tambah 2. Nah, ini sudah otomatis tanggal hari Rabu. Untuk tanggal hari Jumat kita drag saja, kita tarik. Nah, seperti ini. Tanggal 2 untuk hari Senin, tanggal 4 untuk hari Rabu,
tanggal 6 untuk hari Jumat, seperti itu. Selanjutnya kita rapikan Bapak dan Ibu. Di sini kita satukan, kita blok, klik format, gabungkan sel, kemudian klik posisi di tengah. Yang ini juga kita rapikan, gabungkan sel, yang kelas juga sama, nama siswa juga sama, seperti ini. Kemudian kita blok, kita rapikan posisinya di tengah, klik format. Di sini ada ratakan. Nah, nanti kita centang tengah yang atas dan tengah yang bawah. Kita centang dulu yang atas, seperti ini. Kemudian kita centang tengah yang kedua, yang bawah. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita kasih garis. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian untuk mata pelajaran kita tulis saja tadi ilmu pengetahuan alam, guru mapelnya Asep Effendi, seperti ini. Selanjutnya untuk penanggalan ini terlalu lebar. Untuk tahun kita hilangkan saja ya Bapak dan Ibu ya. Kita blok, kemudian klik format, angka, kemudian yang paling bawah formatnya ini format angka custom. Kita custom saja, kita buat format tanggalnya, kita klik, hilangkan saja ini untuk tahunnya. Kita sisakan DD dan MM nya saja sebagai contoh ini. Kalau sudah, kita terapkan. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian kalau ini kolom terlalu lebar, kita blok di sini. Kita klik, tahan. Kemudian kita perhatikan kursor saya. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, kita klik, tahan, geser, perkecil, kemudian lepas. Nah, seperti ini. Selanjutnya, karena 1 bulan itu biasanya ada 4 minggu, berarti ini kita kopikan saja 4 kali ya. Kita kopikan, Ctrl C, paste di sini, paste lagi di sini. Ini sudah 3, satu lagi di sini. Kemudian kita blok lagi sampai sini. Kemudian kita perhatikan kursor saya di sini, geser lagi seperti ini. Nah, kalau untuk ini kita ganti saja minggu kedua, kita ganti lagi minggu ketiga, kita ganti lagi minggu keempat. Nah, untuk tanggal ya perlu kita ganti di sini. Ini yang saya hapus, yang saya kosongkan. Misalkan ini tanggal 2 Senin sekarang, berarti kan minggu kedua tanggal 9, 16 dan 23. Jadi di sini tanggal 9, di sini tanggal 16, di sini tanggal 23. Nah, seperti ini. Ini sudah sesuai jadwal online kita Senin, Rabu, Jumat setiap minggunya. Selanjutnya yang harus kita siapkan di sini Bapak dan Ibu, nomor absen, kelas, dan nama siswa ini kita ambil dari daftar siswa yang kita punya di sini. Tadi kan waktu membuat Google Form kita mengcopy yang ini, tapi sekarang kita kopikan yang ini tanpa nomor urut. Ya, kita kopikan tanpa nomor urut, klik copy, kemudian kita pastekan di sini seperti ini ya. Bapak Ibu perhatikan. Kemudian kita kopikan kelas seperti ini, kemudian kopikan nomor urut atau nomor absen seperti ini. Nah, kemudian kita kasih garis untuk yang ini, klik ini, klik ini. Nah, seperti ini daftar hadir kita Bapak dan Ibu. Kemudian kita rapikan saja ini, kita klik blok 1 baris sampai sini, klik format,
gabungkan sel, kemudian posisikan di tengah. Yang ini juga sama, satu baris blok, klik format, gabungkan sel, posisikan di tengah. Nah, seperti ini. Kalau misalkan di bawah mau kita buat tanda tangan guru apa, kita bisa di sini, guru mata pelajaran. Ini untuk tanda tangan kita nanti. Nah, yang harus kita lakukan di sini yaitu membuat sebuah rumus untuk menginputkan kehadiran secara otomatis di sini. Jadi yang ada di kode ini, kehadiran ini akan masuk ke kelas tujuan ini. Perhatikan di sini ada kolom D dan kolom E. Kolom D untuk pengkodeannya, kolom E untuk kehadirannya. Maka di sini kita membuat rumusnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Kita buat sama dengan, kemudian rumusnya menggunakan VLOOKUP, kemudian tadi pengkodeannya yaitu yang di kolom D itu menggunakan kelas, kemudian kita sambung dengan 2 digit nomor absen, kemudian kita tambah tanggal kehadiran. Di sini tanggalnya ada di kolom D baris 9 ya di sini. Karena tanggal itu berupa format tanggal, kita buat teks terlebih dahulu. Kemudian kita klik di sini kolom D baris 9. Kemudian kita format lagi di sini DD MMYY seperti ini. Kemudian tutup kurung. Nah, setelah ini selesai, kita ambil set pengkodean dan set kehadiran di sheet kode ini. Tadi ada di kolom D untuk pengkodean, kolom E untuk kehadiran. Maka di sini kita buat nama sheetnya kode, kemudian kolom pengkodean ada di D1 berbanding kolom kehadiran ada di E. Nah, untuk di E ini kita ngambil berapa baris. Kalau misalkan jumlah kita ada 200 ya kita buat 200. Kalau lebih dari 200 berarti kita lebih dari 200. Di sini kita ambil saja 500 barisnya. Kemudian karena kolom D itu dianggapnya angka 1 dan kolom E dianggap angka 2, maka di sini saya akan buat angka 2 karena untuk mengambil kehadiran seperti H, I, dan S. Jadi nanti yang muncul di sini hanya bertulisan H untuk hadir, I untuk izin, S untuk sakit. Seperti itu. Kemudian kita enter. Perhatikan Bapak dan Ibu, di sini ada kesalahan tidak menemukan nilai 7A01020821 pada evaluasi. Nah, di sini kan ada 02 tanggal 2 bulan 8 2021. Nah, kesalahannya di mana Bapak dan Ibu? Perhatikan. Karena di sini saya jadwal online-nya Senin, Rabu, Jumat. Di sini saya tanggalnya tanggal 2 hari Senin, Rabu, 4 hari Rabu, 6 hari Jumat. Kebetulan di sini saya responnya mencontohkannya tanggal 1 Agustus ya, hari ini, hari Minggu. Maka dari itu anggap saja untuk yang di sini untuk pencontohan kita ganti menjadi tanggal hari Minggu sesuai inputan sesuai yang ada di sini ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu ya. Ini di sini saya hanya mencontohkan pembuatan penanggalan sesuai jadwal online hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi kalau untuk mencontohkan di sini otomatis hadir dan tidaknya sesuai inputan yang ada di respon, maka kita sesuai tanggal penginputan ini. Di sini tanggalnya tanggal 1 Agustus. Maka di sini kita ganti terlebih dahulu sesuai dengan tanggal sekarang, yaitu tanggal 1 bulan 8 tahun 2021. Nah, seperti ini. Kehadiran ini sudah muncul ya Bapak dan Ibu, karena kita di sini tadi ada kesalahan tanggal karena kita mengacu ke sini ya, Senin, Rabu, Jumat, dan tanggalnya emang tadi kalau untuk hari Senin tanggal 2. Karena berhubung contohnya di sini responnya hari ini hari Minggu tanggal 1 Agustus, maka di sini saya akan samakan untuk sementara tanggal 1 Agustus. Tapi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah memiliki jadwal sesuai tanggal saja. Jadi nanti siswa inputnya sesuai tanggal. Oke, kalau sudah kita posisikan di tengah terlebih dahulu.
Selanjutnya, kalau sudah kita tarik ke bawah, kita contohkan 4 siswa dulu. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada kesalahan, bukan kesalahan ini ya, tidak masuk, tapi di sini kesalahannya belum ada penguncian pada baris atau pada sel. Ya, kita kunci terlebih dahulu. Bapak Ibu, cara menguncinya gini, perhatikan di rumus. Nah, di depan kolom B ini kita buat absolut, kita buat kunci. Kemudian di depan nomor absen B10 kita kunci juga. Kemudian di A10 untuk nomor absen kita kunci. Kelas tadi kita sudah kunci. Kemudian untuk tanggal yang kita kunci ini saja, baris 9-nya saja kita kunci, D-nya tidak usah dikunci. Jadi biar kalau kita drag ke bawah akan berbeda nanti bentuknya. Kemudian ini kode kita kunci juga sama, biar tidak kemana-mana, biar fokus ke yang kita kunci saja. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tarik kembali. Oke. Nah, di sini sudah mulai ada kehadirannya 07A02 sudah ada ya. Ini harusnya udah benar ya. Nah, cuman karena untuk menghilangkan ini error ya sebenarnya. Error ini tuh error tidak ada yang memilih, belum mengabsen. Cara menghilangkannya, kembali ke rumus, kita tambahkan logika error aja. If error, nah seperti ini. Kemudian enter. Nah, jadi ini sebenarnya bukan error karena kesalahan rumus, tapi error emang siswa ini belum absen ya. Karena di sini sudah ditambahkan if error, maka kita cukup tarik saja sampai paling bawah. Oke, selesai. Nah, karena kita sudah menambahkan if error, yang tadi di sini ada tampilan error sudah hilang. Jadi emang bukan error karena rumus yang salah atau apapun, tapi ini error karena emang siswa ini belum absen. Tapi kalau misalnya sudah absen, pasti keluar yang namanya kehadirannya. Seperti contoh yang di sini, Abdul Hafiz sudah keluar hadir dan Bayu sudah keluar izinnya di sini ya. Sesuai dengan ini. Abdul Hafiz hadir, Bayu izin. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita blok semuanya, karena rumusnya sudah kita kunci, kita tarik saja di sini. Nanti akan sesuai dengan tanggal kehadiran siswa-siswi tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini akan saya tambahkan rekapnya ya, rekap selama 1 bulan absensinya ya. Keterangan izinnya berapa kali, hadirnya berapa kali, sakitnya berapa kali, kita bisa lihat keterangan di sini. Untuk hadir, kemudian untuk izin, kemudian untuk sakit. Jadi di sini kita buat keterangan saja jumlahnya. Biasanya kan kita sering kita satukan dulu, gabungkan sel dulu, kemudian posisikan di tengah. Biasanya untuk jumlah akhir kita sering diminta untuk pengisian raport ya. Maka dari itu saya di sini akan coba tambahkan lagi saja. Ini saya akan blok dulu, akan saya kasih garis seperti ini. Ini kita rapikan dulu, kita posisikan ke tengah. Kemudian ini judulnya juga kita tambahkan lagi, kita blok sampai sini. Kemudian kita ratakan lagi, kita gabungkan lagi. Nah, ini juga sama, kita gabungkan lagi. Seperti ini. Nah, yang tadi untuk rumus ini kita buat sampai di hari keempat di sini. Kalau untuk rumus hadir izin sakit cukup menggunakan rumus count if saja. Count
if. Kemudian kita blok saja ini dari sini sampai sini, kemudian titik koma, tulis H untuk hadir, kemudian tutup kurung enter seperti ini. Ini kita posisikan ke tengah biar rapi. Nah, untuk izin di sini masih con if, kemudian kita blok lagi dari sini sampai sini, kemudian titik koma kita buat i untuk izin. Karena memang di sini belum ada yang izin ya. Kemudian sakit juga sama con if, kita blok sampai sini, kemudian kita tulis S untuk sakit pun juga. Nah, kalau ini sudah dibuat rumus ini kita blok tiga-tiganya, kemudian kita daftar ke bawah sampai sini selesai. Nah, perhatikan untuk keterangan akhir setiap bulannya di sini. Misalkan Abdul Hafiz hadirnya berapa, izinnya berapa, sakitnya berapa, di sini kita lihat. Contoh ini kan Abdul Hafiz hadir, di sini keterangannya hadir 1. Ini Bayu Sugara ke 1 izin. Untuk izin di sini 1. Kalau di sini ada izinnya banyak, nanti juga di sini akan mengikuti jumlah izin yang ada. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada rekapan terakhir, misalkan kelas 7A yang sakitnya berapa, jumlahnya berapa, izinnya kita tambahkan saja di sini jumlah ya, jumlah seperti ini. Jumlahnya cukup menggunakan ini saja, rumus penjumlahan seperti biasa. So SUM kita blok sampai sini, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kita blok dulu, kita kasih garis, posisikan di tengah. Nah, ini cukup tarik saja di sini. Nah, seperti ini. Jumlahnya hadir 1, izin 1, sakit 0, karena memang di sini kan kelas 7A baru 2 siswa yang absen, hadir dan izin seperti itu. Jadi seperti inilah Bapak dan Ibu tampilan daftar hadir siswa kelas 7A. Yang tadi saya bilang untuk kelas 7B di sini cukup copy paste saja. Klik saja yang di sini di pojok kiri atas, klik, kemudian Ctrl C untuk copy. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita buka set 7B, kemudian kita klik di sini, Ctrl V untuk paste. Seperti ini. Kita kopikan seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini, kenapa di sini kehadirannya seperti ini sama dengan kelas 7A. Nah, yang harus kita rubah setelah kita mengcopy paste ini, kita hapus Bapak dan Ibu. Daftar kelas dan daftar nama kita hapus. Kenapa kita hapus? Karena kita akan mengganti daftar kelas dan namanya menggunakan daftar kelas dan nama kelas 7B. Kembali ke daftar yang kita punya. Nah, ini kelas 7B yang tadi kita punya. Kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kelasnya kita kopikan juga. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, kalau misalkan ini kelebihan, kita hapus saja 1. Perhatikan, setelah daftar nama kita ganti sesuai dengan kelas 7B, nomor absen juga beda, udah berubah. Apipah hadir, Arlia sakit, seperti ini. Keterangannya hadir 1, sakit 1, totalnya juga sama jumlahnya, hadir 1, sakit 1. Ya, jadi intinya gini Bapak dan Ibu, pertama kita buat master dulu di kelas 7A semuanya seperti ini sampai selesai dan rumus-rumusnya sudah selesai. Kemudian kita buat set 7B, 7C, 7D, baru kita kopikan. Setelah dikopikan, contohnya seperti ini, baru kita hapus kelas dan nama, ganti dengan kelas dan nama sesuai yang kita miliki. Kalau misalkan kelas 7B berarti kita kopikan kelas 7B.
Kalau ada seat kelas 7C, berarti kita akan kopikan kelas 7C untuk dapat nama dan siswanya. Seperti itu. Kemudian, kalau misalkan emang mau dicetak, di sini kan ada menu ini, mau cetak, klik saja. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa kita cetak. Ini tampilan cetaknya kok ada garis tepinya seperti ini, ada garis-garisnya. Cukup mudah Bapak dan Ibu, tinggal dihilangkan saja. Hilangkan saja ininya ada di tampilan. Nih, hilangkan checklist garis isi. Kita cetak, coba kita lihat. Nah, ini sudah hilang garis-garisnya. Seperti itu. Boleh kita cetak. Kalau misalkan menurut saya sendiri, daripada kita cetak melalui menu cetak yang ada di sini, lebih baik kita simpan filenya, kita download ke Microsoft Excel. Misalkan ini bulan Agustus sudah selesai sampai minggu keempat, kita download saja di sini Microsoft Excel-nya, buat arsip. Nanti contoh seperti ini ya. Ini kita download Microsoft Excel untuk bulan Agustus. Nah, ini seperti ini. Nanti kalau misalkan ada absen di bulan September, biar sampai selesai dari minggu ke-1 sampai minggu terakhir. Nanti download lagi, kan kalau misalkan kita sudah mendownload seperti ini, ada arsip buat kita ya, arsip dari setiap bulan, dari mulai Agustus, September, dan selanjutnya seperti itu kepada Ibu. Demikian, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru, khususnya guru mata pelajaran. Ini adalah cara membuat sebuah absensi online otomatis yang menjadi daftar hadir nantinya di sini. Jadi saya ingatkan kembali di sini untuk menyesuaikan tanggalnya. Di sini saja ganti tanggal-tanggalnya ini yang saya kosongkan, ini adalah tanggal-tanggal yang harus kita ketik manual, karena kalau yang tanggal berikutnya itu sudah ada rumusnya yang tadi kita buat, tanggal berapanya seperti itu. Kelas 7B juga sama. Jadi tanggal-tanggal yang depan-depan ini saja yang saya hapus, tinggal diganti menyesuaikan tanggal jadwal online ya. Kalau misalkan setiap hari ya berarti di sini kita buat 6 hari, 6 kali. Minggu ke-1 ada 6 hari, minggu ke-2 ada 6 hari, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, cukup mudah membuat absensi online otomatis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan berkomentar di bawah ini, di channel Kang Asep ini, silakan boleh dipertanyakan. Kalau emang video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe pada video channel Kang Asep ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf, dan tetap semangat walaupun di dalam keadaan pandemi seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.